Ada juga baiknya anak saya mendengarkan. Karena apa? Anak saya ini dibilang masih kecil-kecil. Nah, ketika nanti dia sudah dewasa, saya takut akan adanya pemurtatan besar-besaran oleh misionaris-misionaris yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi saya kenalkan ini. Saya mengatakan, nah, ini anak saya umur 7-8 tahun ya. Nah, ini Tuhan bisa mati enggak? Ya enggak lama. Loh, Tuhan enggak bisa mati? Enggak. Saya tanya alasan. Saya tanya alasan kepada anak saya, kenapa Tuhan tidak bisa mati? Ya karena Tuhan itu kan maha kuasa, Mak. Masa Tuhan maha kuasa bisa mati? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya simple. Ketika nanti suatu saat anak kita akan bertanya, cucu kita akan bertanya kepada ibunya atau bapaknya, Mak, Tuhan kita mati, Mak. Oh iya mati. Loh, kok bisa mati, Mak? Ya iya, untuk menebus dosa. Tapi bukankah Tuhan itu kuasa, Mak? Kok bisa mati? Nah ini Pak Dede, inilah yang nanti menjadi satu doktrin yang kau racunkan di dalam otak keturunan kamu. Yang notabene-nya ketika nanti mungkin akalnya bekerja, dia mencari di dalam kitab suci kamu, di mana konteksnya Tuhan bisa mati. Udah Nora. Gitu. Aku tahu itulah cara pandang kita berbeda dengan Tuhan kita ya. Aku percaya dengan Tuhanku. Saya tidak mengatakan kamu percaya atau tidak. Ketika anak mengetahui bahwa namanya Tuhan, definisi Tuhan itu adalah maha kuasa, maha tahu, maha melihat, maha mengampuni, maha bijaksana. Pokoknya namanya maha. Seperti tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, naik ke tingkat TK, naik ke tingkat SD, naik ke tingkat SMP, naik ke tingkat SMA, terus akhir dari sekolahnya ini apa? Yaitu maha kuliah. Dia gelarnya, dengar dulu, dia setelah kuliah, dia mendapatkan gelar apa? Dia bukan lagi siswa-siswi, tetapi mahasiswa, mahasiswi. Kata maha itu berarti sudah jenjang paling tinggi, tidak ada yang bisa melampaui dia. Walaupun kau mengambil jurusan S3, ya tetap kalau kau yang namanya kuliah tetap maha. Nah, Tuhan, gelar Tuhan ini, dia itu menyandang sifat dia tuh, predikat dia tuh adalah maha. Iya, Terus kau buat dia tuh bisa mati. Apakah maha itu masih ada? Maha itu tidak ada lagi, Pak Dede. Ketakutanmu anakmu murtad. Kau bilang Allah itu maha kuasa, kau sangat percaya betul. Tapi ketakutanmu berlebihan, anakmu takut murtad. Aku aja di lingkungan orang Saya Islam. takut anak saya murtad. Kenapa? Beda konsep, Pak Dede, beda konsep. Bukan beda konsep. Tadi katanya itu takut pemurtadan. Saya takut. Saya takut. Kalian kan memang banyak penyiar diam-diam secara ilegal. Iya benar. Kenapa takut kami anak kami murtad, Pak Dede? Karena apa? Diam dulu, Anda diam. Karena apa? Anakku mendengar suara azan hari-hari semua ada. Diam dulu Anda. Beda suara azan sama pemurtatan berbeda. Karena apa kami takut pemurtatan? Karena di dalam Al-Quran sendiri itu mengatakan orang kafir itu kekal di neraka, bro. Saya nggak mau keturunan saya nanti itu kekal di neraka. Karena apa? Di Islam itu meyakini orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, ibu dan bapak yang soleh dan soleha, itu suatu saat akan dikumpulkan Allah di jannahnya. Jadi kami ini orang tua, jangan dulu nyalakan mute kau, Pak Dede. Jadi kami ini orang tua berlomba-lomba sekali menyuruh betul, mewajibkan anak kami itu memahami pemahaman agama daripada bidang studi yang lain. Saya jujur ya, ketika anak saya lebih tekun kepada pendidikan-pendidikan duniawi, jujur saya tidak begitu merasa bangga sekali, enggak. Karena apa? Dunia ini sementara, bro.
Suatu saat kau akan juga mati. Tidak akan hidup kekal kau di dunia ini. Kau diam dulu Pak Dede. Saya kalau lagi Saking bicara tuh takutnya diam kau dulu lah. olok-olok Tuhan Masa kami. penditi ngomong kau ikut ngomong pula kau. Udah kayak gitulah kau udah kepanasan kau. Di Tidak bisa Rumbang ngomong, Juma aja bisa kau sampai ngomong. dipanggil perkedel kau. Diam dulu perkedel. Ah. Takutnya Diam kau dulu kau olok-olok Tuhan. perkedel. Saya turunkan kau nanti. Kau kayak begini di Rumbang Zuma. Kau pikir saya nggak tahu? Diam dulu sebentar. Ya. Makanya kalau kami nih orang tua ini, kalau anaknya mulai sekolah, kalau ada rezeki, kami tuh menyuruh anak kami kalau bisa itu menyekolahkan itu di sekolah yang bernuansa Muslim lah, Islam. Masuk ke yayasan. Nanti ketika dia SMP dia masuk ke pesantren. Kami mengharapkan anak kami menjadi seorang hafiz. Karena apa? Karena ilmu agama itu dibawa sampai nanti kamu mati dan di akhirat nanti itu yang akan dipertanggungjawabkan. Nanti di akhirat nanti itu tidak ada dikatakan 1+1 berapa 2. Terus bagaimana proses itu air itu bisa menjadi anggur? Bagaimana proses ini nggak ada ditanya sama Allah begitu. Bahkan yang ditanya sama yang dipertanggungjawabkan nanti ya itu bagaimana soal keislaman kamu, keilmuan kamu. Bukan soal bahasa Indonesia kamu berapa, PPKN kamu berapa, matematika kamu berapa. Makanya itu kami harus mengenalkan agama kepada anak kami itu sejak dini. Biar apa? Biar jangan tersesat sama seperti kamu Pak Dede. Menuhankan Mengolok-olok sesembahan orang lain itu mengejarkan agama. punya kelamin. Aduh. Mengejarkan agama itu. Agama yang mengejarkan itu mengolok-olok sesembahan orang lain. Gitu. Itu caranya ya. Biar jangan murka anakmu. Kenapa? Biar jangan murka anakmu Kenapa kalau kau bilang? kasih sembahan orang lain gitu. Lain gitu. Begitu caranya ya. Dia sakit hati Bunda Ratu. Bukan sakit Ya hati. kayak gini, inilah makanya saya bilang Sudah Bunda. tahu urusanmu. Saya jujur ya Bunda ya, di room saya ini kalau saya sudah buka room, sedikit Bang Pecinta sebentar. Hei, Saya Bunda Ratu, ya kan, kalau saya sudah buka room jujur, itu yang naik nanti 5, 6 oten, yang Kristen, yang Islam itu cuma 2, saya dengan 1 orang gitu. Nah mereka semua ini Bunda birahi sama saya Bunda. Birahi. Langsung birahi. Mereka nggak bisa memuaskan sama bininya, ditengok wajah saya, waduh, jadi birahi. Apalagi kalau saya sudah bacakan Yeskiel 23 Supaya Bunda. abang tidak baper dan nggak salah kaprah, harus paham dulu ini room diskusi di mana kedua agama kita adalah sama-sama agama syiar. Jangan abang tuduh kami hanya mengolok-olok. Coba tuh tengok Lina Mukherjee, Lina ada Lina itu yang pakai cadar. Lina Mukherjee yang memakan B2 dengan mengucapkan kata Bismillah. Siapa? Bukan apa si Lina yang sering komal juga Lina dia. Dia Siapa yang ngorok ini? si Lina itu masuk Kristen itu dia Bunda, siapa itu namanya? Oh, Lina Wijaya. Lina Wijaya. Coba Pardede masuk ke Lina Wijaya. Apakah Pardede juga bisa bilang sama Lina Wijaya bahwa tidak boleh mengolok-olok? Coba bilang. Ini yang ngorok. Jadi kami Islam itu bukan mengolok-ngolok, meluruskan otak kau biar kau lo waras gitu loh. Ngapain kau luruskan otak kami? Ya kan otak Ada kamu di nggak seluruh waras, agama. anak orang disembah. Itu anjuran dari mana? Anjuran agamamu? Iya, meluruskan itu menyampaikan kebenaran biar kau waras gitu. Iya betul. Kami waras. Waras kau nyembah anak orang. Otakku kan Kami sengklek. yang nggak kenal dengan kau. Kami menyembah yang nggak kau kenal. Tapi kau urus. Kalau orang waras gak mungkin nyembah lato-lato, paham kau? Kamu tidak paham ke sana. Ngapain kau urusi? Dari mana tahu kau itu? Kami paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ibu Ratu. Oi. Assalamualaikum Bu Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abdul punya jawaban. Jawaban apa dia? Jawaban di dalam Yehezkiel itu Iya, zakar kuda dengan buah play yang hancur itu macam mana itu? Nora, Abdul nanya kamu Abdul, turunlah kau ya. Kenapa kau? Kenapa sakit hati kau? Bukan sakit hati aku. Binimu minta Ketawa-ketawa jatah. Binimu udah manggil. Jangan-jangan kau bilang gini, mama sebentar aku mau ke kamar mandi. Ini ditunggu, ini mana ini? Iya kan, bininya udah pakai baju apa ya kan, baju dinas. Dia pula di sini lagi diskusi ya. Aduh, Abdul aja dulu, naikkan Abdul, turun dulu aku. kenapa Aku lah nyimak aja Pak di bawah, Dede? nyimak aja, ketawa-ketawa aku nyimak di bawah. Ketawa dalam menangis kayak lagu yang ku menangis gitu ya. Karena kalian semua udah pada nggak mengikuti ajaran agama kalian gitu. Nah, apa sih kau ini? Dakwah yang Apa sih perkedel? karena aku kasihan nengok kalian nggak ngikutin ajaran agamanya. Satu hukum Taurat saja, jangan ada padamu ilah lain. Apakah kau sudah melakukan? Tidak. Terus Begitu bangganya umat kalian muslim yang melakukan, umat muslim bahkan Ngolok-ngolok itu agama mengikrarkan orang la ilaha illallah. dilarang. Beda dengan kalian, tiga pribadi satu hakikat. Aduh, turun aja lah kau, terbang, ayo terbang. 1, 2, 3. Kan sudah siap nih ambulan. Si perkedel turun juga. Sakit hati dia nih perkedel ini. Janganlah sakit hati perkedel. Suruh bini kau nanti ya, gaya apa sedikit, gaya kapal terbang ya. Bilang sama bini kau, mama buat dulu gaya cicak-cicak di dinding, merayap-rayap itu. Kenapa bunda? Si Abdul katanya mau naik, coba naikkan apa si Abdul? Abdul mau naik tapi nggak ada permintaan naik. Ini nggak ada di sini. Nggak ada. Minta Ayo, mana dia? Nggak ada nih ha. Nih yang naik ini bang siapa nih? Bang siapa nih? Bang Rafa. Nggak ada permintaan naik. Saya nggak suka menjambak-jambak dia itu. Perasaan kayak paling penting aja deh kan. Pada alah. Ya, selamat malam Rafa. Waalaikumsalam Mbak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Rafa, ada yang mau disampaikan silakan. Belum Mbak, baru masih dengerin dulu. Oke. Ya, Halo, selamat malam. malam Abdul. Ya jangan bikin saya ya. nama Abdul, tapi pengikut si Eutikus. Eutikus. Tanya dulu Bunda, itu pengikut Konstantin apa Martin Luther? Saya mau nanya nih, boleh nggak? Bertanya aja terus kau. Kau dijawab dulu, pengikut Martin Luther apa Konstantinopel? Ya, saya mau bertanya, boleh nggak ya? Oh iya, kau pengikut siapa? Martin apa Konstan? Pengikut Yesus. Kamu pengikut Konstan, aliran Konstan atau alirannya si Martin? Yesus. Aliran apa dulu? Kau mau jawab tidak? Saya turunkan aja lagi. Yesus. Saya turunkan ya. 1, 2, 2. Pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus kau? Nyuri keledai kau. Apa yang kau ikuti dari dia? Nyuri keledai kau. Dalam Nyuri keledai PA.
Keledai betina pula tuh. Mau diapain sama Tuhan kau tuh keledai betina tuh? di situ ada nubuatan Allah SWT tentang kematian Apa nih? Nabi Muhammad. Bagaimana menurut Anda? Coba Apa? dijelaskan dong. Apa kau bilang? Dia kayaknya nggak ada data, Danora. Dia modelnya penghujat nih, Abdul. Al-Haqqa Iya, makanya itu bilang Bunda. model Ngapain terus sekali sama dia? Dia bawa baper, nggak ngerti diskusi itu. bukan menghujat, itu tertulis Al-Quran menghujat Islam gimana sih? Kan Al-Haqqa 43 sampai 47. Udah, nggak usah lari ke situ dulu. Al-Haqqa. Sesuai dengan judul aja, Yesus Nabi. tidak ada kuasa. Itu aja coba bantah tuh. Loh kok nggak Ini yang menciptakan makhluk ini itu orang siapa, ini yo? namanya Abdul tapi nyembah lato-lato. Aduh, gawat ini. Berarti Bang Wah, Abdul ini Abdul kebingungan Lato-Lato. semua ini. Nah, Al-Haqqah. tadi kalian bilang Coba Yesus bacakan tidak originalnya. kuasa. Saya mau dengar dulu kau mau baca original. Kayak Datanya tampilin Abdul, datanya tampilin. Coba Al-Haqqah ayat berapa tadi dia bilang? Sebelum dia nampilin itu, Bang Yusuf dia suruh bantah tuh Yesus tidak ada kuasa. Itu aja. Iya. Ya kasihan. Tapi dia nggak berani Bunda. Karena apa? Sebenarnya mereka mengakui bahwa Yesus tidak menciptakan langit dengan bumi. Berarti nggak ada kuasa Yesus lah. Malu kali. Lebih hebat Nabi Isa kami. Nabi Isa kami itu diberikan Allah mukjizat, bisa berbicara pada waktu ia bayi. Bunda Ya kan? Bunda Ratu kasihan si Abdul itu. Jangankan dia mengerti Al-Quran, kitabnya sendiri dia nggak ngerti. Iya, betul. Betul sekali. Karena Al-Quran itu betul-betul memang harus yang mengerti bahasa Al-Quran. Al-Haqqah ayat berapa tadi dia bilang itu Bang Power? Bu Nora, kalau kita kan di Islam itu kan Isa itu selalu dikatakan kan Isa ibnu Maryam. Iya. Maka ditinggikan karena dia lahir tanpa bapak. Mereka itu disani-sanikan sama Yusuf. Ada punya bapak. Kalau kitab Midras itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu berzina dengan seorang tukang kayu loh. Kitab Iya, Midras. makanya mereka itu mengkerdilkan loh. Udah bagus-bagus dikatakan Isa ibnu Maryam. Ditambah-tambah bapaknya juga. Dia bilang Al-Haqqah ayat berapa tadi Bang Power Rangers? Al-Haq, Al-Haqqah. Al-Haq, 43 sampai 47. Aduh, palingan nih teori lagi nih. Al-Haqqa Iya, Al-Quran 43 adalah sampai wahyu yang 47. diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkata nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kami, ya kamu yang dapat mengalih kami untuk menghukumnya apa? Yes. Baca Iya, hadisnya kenapa? bahwa Muhammad Hadis. ketika itu Muhammad Dan sekiranya dari 43 ya, iya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Terus, dan sekiranya dia mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya begini, Allah itu di dalam Al-Quran membuat satu tantangan kepada ahli-ahli kitab untuk merubah Al-Quran. Jadi apakah orang kafir ini mengakui Al-Quran itu ada? Tidak. Orang kafir itu mengingkari adanya Al-Quran. itu ayat untuk siapa? Untuk Muhammad bukan. Itu ayat buat kalian, tamparan buat kalian itu. Iya, betul. Itu untuk orang-orang yang tidak mempercayai Ini ayat Al-Quran itu, orang kafir itu tidak mengakui Al-Quran itu ada. Sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya semata-mata buatan dari Nabi Muhammad. Kalau itu Makanya memang dikatakan, dipotong. makanya dikatakan, iya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan. Saya ngomong kok kamu ngomong. Dengarkan dulu pendeta ngomong. Itu signal kamu lagi haid loh, pakai dulu softtek. Apabila Diam dia dulu. Muhammad, apabila Ya, dia Abdul, Muhammad, diam, Abdul. Ini orang bertanya ketika Ayo. dijawab tidak mau.
Kamu pakai dulu softtek kamu, cari yang ukuran 42 cm ya, merek kamu. Kabur dia. Itu ada itu. Kabur roten. Enggak, saya kabur, roten. turunkan. Untuk apa? Dia bertanya, kita jawab. Nah, dan iya Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Dari 41 dulu, kalau perlu 40. Sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Terus 41. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. 43 dia buka tadi. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ini apa maksudnya? Sudah dikatakan orang kafir ini mengingkari ayat Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah cerita-cerita dari seorang penyair. Dan mereka mengatakan juga perkataan tukang tenung. Makanya sudah dikatakan di sini Al-Quran itu ayat 40 maunya kau baca. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu. Firman. Sampai 50, Bu. Coba Kata baca. Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan kamu hai orang kaum kafir, kau mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Makanya tidak dibenarkan di sini bahwa kalian mengatakan Nabi Muhammad itu juga ikut ambil andil untuk menuliskan Al-Quran ini atau mengada-ngadakan Al-Quran ini. Sekalipun Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang mulia. Makanya dikatakan, dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kepada Nabi Muhammad saja tidak diperbolehkan juga untuk mengada-ngadakan Al-Quran ini. Jelas, makanya Allah itu menantang orang ahli kitab itu untuk merubah satu ayat saja di dalam Al-Quran. Bisa nggak? Ya mana bisa. Kalian kan hanya bisanya merubah terjemahan kalian yang notabene-nya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Udah Nora, konon lagi Ya. di bawah yang jelas sama di situ nama Muhammad bukan yang lain. Dia nggak paham. Dia nggak Iya. paham salam Allah tapi sok ngerti. Muhammad di situ bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Makanya harus pelajaran tarekat, syariat ya. Semua dipelajarin supaya ngerti bahasa kalam Allah. Ada marifat di situ. Muhammad di sini bukan hanya tertuju kepada Nabi Muhammad saja. Hadah. Yes. Aduh. Yang 51 langsung loncat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Al-Quran itu kebenaran. Terus Biblos kamu? Biblos kamu itu kitab porno. Biblos kamu itu kitab porno. Ini gampang sebenarnya ayat ini. Makanya kalau baca ayat itu jangan kau potong-potong. Dari 40 saja udah dikatakan sesungguhnya iya Al-Quran itu benar-benar wahyu. Benar-benar wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Dan baginda Rasulullah itu juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk apa? Mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Apa konsekuensinya kalau Nabi Muhammad melakukan itu? Makanya dikatakan di ayat 45. La aghzana minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus summa lakota minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ini konsekuen berat ini. Pada baginda Rasulullah aja sudah dibuat seperti itu peringatannya. Ya, terus Bible kamu ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah ada Yesus menyuruh mereka untuk mengkitabkan? Satu saja. Satu saja yang disebutkan Yesus menyuruh untuk mengkitabkan menjadi kitab Biblos kalian. Pada waktu wahyu diberikan kepada baginda Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menuliskan
menjadikan untuk menuliskan apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Setelah baginda Rasulullah tidak ada, akhirnya sahabat-sahabatnya memutuskan untuk mengumpulkan mushaf-mushafnya semua dan menjadikan satu kitab, yaitu apa? Al-Quran. Ini perintah perintah baginda Rasulullah untuk menuliskan. Terus adakah pada waktu Yesus mengabarkan Injil ke bait-bait suci, apakah ada perintah, wahai Lukas, wahai Matius, Markus, Yohanes, tuliskanlah apa yang kudakwakan ini, tuliskanlah apa yang firman yang telah kuterima dari Bapa. Ada perkataan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman apa yang disampaikan Yesus? Apa isi firman itu? Telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Terus apakah ada Yesus menyuruh untuk mengkitabkan, untuk menuliskan firman-firman itu? Gak ada. Makanya di sini dikatakan ayat 51-nya, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Jelas Al-Quran. Allah saja sudah menantang loh. Siapa yang bisa merubah satu ayat saja di dalam Al-Quran? Buktinya ada? Gak ada. firman-Nya. Si Abdul bilang takut ya dengan saya karena saya tahu tentang Islam. Kalau kamu tahu tentang Islam, Abdul, gak mungkin kamu jadi kafir. Iyalah. Orang Takut, kafir. ya takut Bu Ratu, takut jadi botol kayak dia. Kalau kamu tahu tentang Islam, Abdul, nggak mungkin kamu tidak paham Muhammad di situ siapa. Berarti kamu Islam tapi tidak tahu makrifat. Nggak perlu Bunda Ratu, nggak perlu dia belajar tentang Al-Quran, tentang Islam. Kalau dia mau belajar tentang Bibilnya sendiri, dia udah pasti mengalap. Ya benar. Yes, betul sekali. Jadi Abdul jangan sok-sok bilang takut dengan kau karena tahu tentang Islam. Kalau kamu tahu kalau kamu memang mengerti Islam, kamu tidak akan pernah mau jadi kafir. Justru kamu akan menancapkan pisau di lehermu. Demi Allah, pasti kamu bilang, daripada Allah jadikan kafir, bagus aku mati. Pasti kamu perkatakan seperti itu. Abu Sayyaf. Assalamualaikum Nadia. Waalaikumsalam kakak. Ya. Assalamualaikum Bu Nadia. Abu Sayyaf, Anda minta naik, saya naikkan. Kalau Anda mau tapping di bawah, lebih bagus turun di bawah. Waalaikumsalam Ibu Nadia Situmorang, salam kenal kembali. Dalam Al-Quran Muhammad disuruh untuk belajar kepada orang Kristen atau Yahudi, ya atau tidak, belum tentu. Kadang-kadang banyak ayat-ayat yang dipelesetkan sama orang-orang Dajjal. Sejak kapan Nabi Muhammad itu mengenal Kristen ya? Sementara di zaman di Al-Quran saja tidak ada kata Kristen, tapi Iya. Nasrani. Aduh, Nasrani, Nasoro Abdul. dengan Yahudi. Abdul, kau berbondong-bondong dengan bersekutu dengan setan, dengan jin, dengan hantu blau, membuat menyamai seperti Al-Quran, bisa enggak? Berbondong-bondong kau sama jin, hantu blau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa Bunda. Agama apa bang? Bagus. Islam lah ini Bunda. Iya, ada yang mau disampaikan silakan. Enggak, aku di gini. Ini topiknya apa ini? Aku baru masuk ini. Itu topiknya ada judulnya, Ada Bapak. puasa. Bincang-bincang Besok ringan. tidak ada puasa. Kalau Jadi Bapak gini. bisa bantah dan menambahkan argumen, silahkan. Jadi gini, sebenarnya kalau saya ini aku lagi jaga ini. Jadi daripada nganggur kan, makanya cari-cari inilah, cari-cari pahala lah. Seperti teman-teman yang ada di Komal, daripada nonton yang negatif-negatif kan. Kalau saya ini sebenarnya hanya pengen nyampaikan aja
teruslah berjuang karena saya senang. Terus terang aja hampir tiap hari saya ini nonton debat kayak gini, kadang sambil berkebun, nonton dengarkan. Jadi banyak ilmu yang saya dapat dari bunda-bunda, dari teman-teman semuanya, Bang Zuma, Uni Rifa, semuanya. Jadi teruskan perjuangan itu aja sih. Ya saya doakan teman-teman kalian ini sehat lah. Karena saya ini hanya bisa mendengarkan, nggak bisa seperti teman-teman. Karena ilmu saya nggak sehebat teman-teman lah. Ya lah, Jadi saya nggak ada ilmu Pak, saya hanya ya yang gini-gini aja ngomong gini. Kayak ini si Abdul bilang nih, jin atau setan aja agama Islam, iya termasuk Yesus juga agama Islam. kalau saya sih melihat teman-teman ini banyak ilmu, cuma ya kadang-kadang kan namanya padi itu kan menunduk ya kan. Nggak ada padi itu ke atas kecuali padinya itu kopong nggak ada isinya. Biasanya kalau nggak ada isinya itu ke atas. Tapi biasanya kalau ada